Kita bersyukur kembali kita boleh bersama-sama di dalam acara tanya jawab untuk bulan September yang ketiga kali. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. 1 bulan penuh kita setiap hari Kamis mengadakan tanya jawab dan kita bersyukur kita tetap setia boleh mengikuti tanya jawab yang ada. Saya yakin dan percaya ya di dalam pembelajaran ini minimal ada pandangan-pandangan, membuka wawasan, dan juga menambah pengetahuan kita. Terlebih lagi, iman kerohanian kita dikuatkan. Ya, kita akan segera memulai. Saya perkenalkan seperti biasa, co-host kita, yaitu Saudara Tukino, sebagai ketua PAK kita, komisi PAK kita. Kemudian narasumber kita pada malam hari ini, saya dengan penginjil Yudhistira. Ya, nanti penginjil Yudhistira yang akan memimpin 45 menit ke depan, kemudian 45 menit kemudian saya sendiri yang akan memimpin. Ya, kita akan segera memulai. Saya minta penginjil Andrew Chuantau. Andrew Chuantau ada ya? Coba bisa pimpin kita dalam doa pembuka. Andrew Chuantau. Ada Andrew Chuantau? Tadi ada ya Andrew Chuantau ya? Oke, atau Yudhistira Chuantau langsung pimpin dalam doa saja Yudhistira Chuantau. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi mempertemukan kami di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Berkati kami, setiap kami yang masih belajar, semuanya Tuhan agar lebih mendalam dalam firman Tuhan dan memiliki akar kebenaran daripada Kau ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang dapat diombang-ambingkan oleh arus zaman. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu kami, dan berkati teman-teman yang mempersiapkan diri untuk masuk gabung dalam acara pada malam hari ini. Berkati hamba dan Pendeta Yufendi juga yang akan menyampaikan jawaban, kiranya bisa dapat dipahami oleh seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat malam. Saya langsung share screen bahan PowerPoint pada hari ini, ya. Oke, seperti tadi kita sudah masuk bagian ketiga dari bulan ini, dari question and answer atau Bible study ya, Q&A. Ya, kita akan mulai. Langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana cara hidup dan sikap kita di tengah-tengah orang yang fanatik? Oke. Pertama kita harus tahu dulu sifat fanatik ini ciri-cirinya seperti apa. Ya, yang jelas ciri-ciri yang sifat dari fanatik adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berada di luar kelompoknya, benar atau salah. Jadi orang yang fanatik itu biasanya orang yang tidak bisa memahami kalau ada orang di luar lain dengan segala perbedaannya. Oke. Lalu bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah orang yang fanatik kalau begitu? Ya, yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9 jelas dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi biasanya juga ada orang fanatik yang kasar, berbuat jahat dan sebagainya. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada orang Kristen agar jangan membalas hal itu dengan perbuatan dia gitu ya, tapi jadilah berkat gitu ya. Karena Tuhan Yesus jelas bahwa mengajarkan pada muridnya untuk menjadi berkat, mendoakan musuh, bahkan mendoakan mengasihi musuh kita gitu ya. Dan Yesus sendiri mempraktekkan di atas kayu salib. Lalu jadilah teladan karena kita adalah garam dan terang. Kita adalah garam dan terang. Jadi identitas kita adalah garam dan terang. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, itu ada kaitan dengan jangan menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Karena Paulus sedang menasihatkan Timotius. Tapi intinya adalah, jadilah teladan bagi orang percaya yang lain. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah orang yang fanatik. Ya, jadilah garam dan terang juga sebagai sesuatu yang jadi identitas kita. Lalu hidup di tengah-tengah perbedaan untuk menjadi berkat. Ya, hidup di tengah-tengah perbedaan untuk menjadi berkat. Saya coba kita melihat di dalam 1 Korintus 9:19-23. Kita baca saya baca cepat saja ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh
memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin menangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku dapat bagian dalamnya. Jadi jelas bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti apapun, kita dipanggil untuk menjadi berkat untuk Injil, ya. Jadi ini dia 3 tadi prinsip untuk hidup dalam tengah-tengah orang fanatik. Lalu yang kedua, apakah orang Kristen yang bunuh diri masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang cukup rumit dan tidak mudah, ya, karena secara intelektual atau teologis juga masalahnya secara pastoral, ya. Ada banyak aspek yang bersentuhan dan perlu dipertimbangkan tentunya, ya. Ada beberapa orang Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya adalah sesuatu hal kenyataan yang menyedihkan, Bapak Ibu. Ya, semakin menyedihkan pula jika tragedi tersebut dipadukan dengan ajaran yang sedikit melenceng, yang mengatakan orang yang bunuh diri langsung masuk neraka. Karena di Alkitab itu tidak dicatat demikian gitu ya. Apakah Allah membiarkan orang bunuh diri? Itu menjadi pertanyaan saya. Tentu tidak. Allah tidak membiarkan orang untuk bunuh diri. Kenapa? Karena di 1 Korintus 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke, Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi Tuhan tidak membiarkan orang bunuh diri karena Tuhan memberikan pertolongan, jalan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah bagi orang yang benar-benar percaya Kristus mengalami kesalahan dalam hidupnya, apakah mungkin dia tidak mengasihi diri sendiri dan sampai harus memutuskan untuk bunuh diri? Ya, seharusnya tidak. Ya. Lalu, jadi apakah bunuh diri itu tidak berdosa? Apakah bunuh diri boleh kalau begitu? Ya. Tentu jawabannya bunuh diri itu berdosa dan bunuh diri itu tidak boleh, ya. Sangat tidak boleh. Mengapa? Karena bunuh diri dalam Alkitab adalah dosa yang sangat serius. Mengapa serius? Karena si pelaku tidak menghargai keistimewaan manusia sebagai gambar Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia juga mengambil hak prerogatif Allah untuk mengambil nyawa seseorang. Yang paling parah, dia tidak menghargai karya Kristus di atas kayu salib. Kristus rela mati supaya kita memiliki hidup, tapi kita mengakhirinya dengan diri sendiri, ya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah bunuh diri masuk neraka? Jelas bunuh diri itu berdosa. Dosa bunuh diri, dosa korupsi, dosa mencuri, semua sama, berdosa di hadapan Tuhan. Tapi apakah pertanyaannya langsung ke neraka? Ya, Alkitab memberikan patron sebuah pola tentang keselamatan. Ya, ini yang menjadi pegangan kita. Hanya melalui Yesus Kristus orang diselamatkan. Bukan karena orang itu tidak bunuh diri sehingga dia diselamatkan, bukan. Karena perbuatan baiknya, karena amalnya dan sebagainya, bukan. Alkitab jelas orang masuk surga diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Lalu keselamatan itu diberikan oleh anugerah dan diterima oleh iman. Oke. Lalu menghasilkan buah pertobatan. Bagi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, kepada Yesus pasti diselamatkan, ya. Tetapi kehidupan setelah kematian itu adalah misteri dan ada dalam kedaulatan Allah. Karena di detik-detik sebelum orang bunuh diri, orang itu dengan Tuhan nggak ada yang tahu, hanya Tuhan, orang itu dengan Tuhan saja yang tahu, ya. Jadi ketika saya coba cari tahu tentang ini juga cukup rumit karena ada masalah tentang kesehatan, ada masalah juga tentang penjahat kalau bunuh diri karena kesalahannya dan sebagainya. Yang diperhitungkan adalah bukan pada saat detik akhirnya, tapi kehidupan sebelumnya dia percaya Tuhan atau tidak, gitu ya. Nah, mungkin tentang bunuh diri itu ini menjadi pegangan kita, ya.
Masalah dia diselamatkan atau tidak kembali pada kedaulatan Allah. Karena seseorang diselamatkan bukan karena dia tidak bunuh diri. Oke. Lalu yang ketiga, pertanyaan ini titipan dari teman saya, sepupu. Awalnya bilang mau ikut saya ke gereja, tetapi begitu mau diajak ke gereja, sebagai alasan keluar. Padahal orang tua sepupu sudah bilang bahwa aja Piaume kamu ke gereja, kami malah senang. Sementara orang tua sepupu masih Buddha. Sekarang semakin menolak untuk ke gereja. Alasan pacar Buddha nanti apa kata calon mertua kalau saya ke gereja? Apa yang saya harus lakukan gitu ya? Ini pertanyaan pastoral ya. Saya minta masukan juga dari Pendeta Yufendi bagaimana menghadapi ini. Bagaimana Bos? Kalau saya sendiri sih kita berdoa pada Tuhan, tetap bersikap baik, cari kesempatan penginjilan, dan tentu bagi anak muda pilih baik-baik pasangan hidup yang seiman gitu. Kalau Bos Wendy sendiri bagaimana? Unmute Bos. Oke. Untuk kondisi yang demikian, tugas kita adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, mendoakan mereka, mengajak mereka, ya. Nah, ini sebenarnya orang tua sudah setuju sebenarnya. Orang tua dari yang mau diajak sudah setuju. Sebenarnya alasan utama orang tua itu biasa yang melarang anaknya apa itu biasa orang tua. Ini orang tuanya sudah percaya ya, contoh ya. Iya, sudah percaya. Belum percaya, Bos. Ini orang tua tapi belum sudah percaya. Mengizinkan. Sudah mengizinkan. Saya rasa ini sudah jauh lebih mudah. Ini sesuatu yang jauh lebih mudah. Oleh sebab itu saya sih berpikir tugas kita ya terus mengajak mereka, membimbing mereka, mendoakan mereka. Itu tugas kita saja sih. Memang ada bagian-bagian yang kita tidak mengerti. Dia sudah janji mau, kadang-kadang tidak jadi. Ya sepertinya kondisi seperti ini sering kita jumpai. Ketika kita mengajak orang untuk ikut kebaktian, mereka sudah janji mau ikut. Kadang-kadang waktu hari H ada tamu yang datang, ban mobilnya pecah, hujan lebat, dan sebagainya. Oleh sebab itu tugas kita, kalau memang ada teman kita yang mau diajak untuk ke gereja dan mereka sudah mengiyakannya, ayo kita doakan mereka. Malam hari kita serius, atau dalam 1 minggu itu kita serius berdoa supaya Tuhan turut campur tangan, jangan biarkan ada halangan apapun yang membuat mereka tidak bisa datang. Saya rasa demikian contoh. Oke, jadi Bos dan saya sepaham ya, kita perlu berdoa utama sebagai tugas kita, ya, biar Tuhan yang bekerja. Lalu yang keempat, apakah seorang Kristen, tadi ada pertanyaan, mungkin nanti di akhir aja akan dijawab ya tentang eutanasia. Itu cukup rumit memang, tapi nanti coba jawab. Yang keempat, apakah seorang Kristen boleh berbicara tentang langit dengan langit seakan-akan menganggap langit itu temannya? Ya, pertama saya melihat dari Mazmur 19:2-3. Langit menciptakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Ya. Bapak Ibu, kalimat dalam Mazmur ini adalah sebuah pernyataan jelas dalam Alkitab akan bagaimana alam menunjukkan kebesaran Allah, ya. Dalam teori Kristen ini disebut dengan wahyu umum. Jadi orang Kristen dan orang yang percaya dan yang belum percaya itu bisa melihat kebesaran Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak lengkap untuk membawa seseorang dapat mengenal Allah seseutuhnya. Ya, maka perlu wahyu khusus. Saya singkat demikian. Wahyu khusus itu adalah Yesus Kristus sebagai jalan agar kita bisa mengenal Tuhan. Ya, ini dalam Roma 1:18-23 ya, di ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Allah sudah menunjukkannya. Tetapi ya, apa yang dipikirkan manusia di ayat 20 pada karyanya sejak dunia diciptakan menjadi gambaran yang rusak itu karena dosa. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah di ayat 23 yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjala. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita sebagai orang Kristen boleh berbicara pada langit? Buat saya boleh, tapi dengan motivasi memuji Tuhan dan kebesarannya. Bukan langit yang menjadi fokus kita, karena langit sendiri menceritakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita fokus kepada langit, maka kita seperti ayat 23 ini, menggantikan kemuliaan Tuhan.
Ya, jadi sekali lagi kita diberikan wahyu umum oleh Tuhan, kita patut bersyukur kita bisa melihat kebesaran Tuhan melalui alam semesta. Tetapi yang membuat kita benar-benar dapat mengenal Tuhan yang benar adalah hanya melalui wahyu khusus, yaitu yang Tuhan singkapkan kepada kita adalah Yesus Kristus. Ya, jadi itu jawaban saya. Yang kelima, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, ini di 1 Korintus ya 11 ayat 5. Menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya, sebab jika perempuan tidak mau menudung kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Tentang kerudung, ya, tentang kerudung. Apa maksud dari ayat tersebut? Pertanyaan dari orang yang bertanya, ya. Nah, ini keberatannya, ya. Dikatakan kalau rambut itu adalah tudung wanita, dan di ayat 16 itu dikatakan tentang bantahan. Bantahan dituju supaya jemaat Allah tidak mempercayai tentang penudung, atau bantahannya dituju supaya perempuan memakai tudung, ya. Jadi sebelumnya mengapa soal rambut ini sampai menjadi masalah di Korintus? Kita harus lihat itu dulu. Untuk membaca Alkitab kita lihat konteksnya. Kota Korintus memiliki sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Dewi Aphrodite, Dewi Cinta. Tempat itu terkenal karena praktek pelacuran bakti dalam ritualnya. Para perempuan yang mengabdi di kuil tersebut harus mencukur rambut mereka dalam budaya Korintus. Perempuan yang mencukur kepalanya menandakan bahwa dia adalah seorang pelacur bakti di kuil itu. Oke, jadi kenapa Paulus menyuruh para perempuan disuruh pakai kerudung? Agar tidak disamakan dengan orang yang kepalanya dicukur, ya, dengan orang yang menyembah di kuil Aphrodite gitu ya, intinya situ. Dan bagian ini Paulus mengajarkan bahwa perempuan itu bukan lebih rendah daripada laki-laki, atau setiap perempuan harus duduk pada laki-laki, tapi justru Paulus menjaga keharmonisan daripada rumah Tuhan, lalu hubungan keluarga dan sebagainya, ya. Lalu jadi intinya bukan soal aturannya harus setiap orang pakai kerudung. Kalau kayak gitu nanti diterapkan di gereja kita, tiba-tiba ada orang berkerudung di gereja juga bingung gitu ya. Tapi kita nggak boleh lepas dari konteksnya ketika kita baca Alkitab. Kenapa pakai kerudung? Agar ya orang Kristen terutama perempuan tidak menodai suaminya, lalu juga suami dan istri itu adalah lambang dari hubungan Tuhan dengan gereja begitu ya. Tetap menjaga kekudusan Tuhan itu intinya. Lalu yang keenam, pagi Boksu, ya, saya mau tanya firman Tuhan Amsal 31 ayat 4 sampai 7. Mohon pencerahannya mengapa anggur minuman keras yang katanya tidak baik bagi raja tapi justru diberikan kepada orang yang akan binasa dan orang miskin. Apa maksudnya? Ya. Nah, kita bisa lihat di Amsal 31 ayat 4 sampai 7 ya. Di situ jelas katanya berikan itu anggur untuk orang yang miskin dan binasa. Kebiasaan seorang raja adalah berpesta pula dengan para bangsawannya, ya. Jadi kalau orang ini ada kaitan dengan memabukkan itu, maka raja tidak bisa menguasai dirinya dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, di Amsal ini seorang ibu menasihatkan seorang raja agar tidak mabuk gitu ya. Dan diberikan kepada orang binasa akan miskin. Ya, nasihat ini mengatakan bahwa bagi orang yang dipercaya atau memimpin diharapkan memiliki kesadaran diri yang tinggi karena tanggung jawab yang besar. Oke, bukan berarti Alkitab memberikan izin agar orang mempunyai opsi pilihan minum anggur, bukan. Ya, kalau itu berarti kita udah keluar dari konteks. Soal boleh atau tidak boleh makan minum anggur sudah dibahas sebelumnya ya, sudah dibahas sebelumnya. Nah, sedikit informasi tentang anggur ini, minuman anggur keras ini adalah anggur yang diberikan kepada orang yang akan binasa atau dihukum mati. Yesus juga ditawarkan itu. Jadi tujuannya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Yesus menolak minuman anggur yang bercampur itu ya, anggur yang keras itu. Di Matius 27:34, dia minum anggur bercampur empedu, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Jadi sudah biasa anggur itu diberikan kepada orang yang binasa, maksudnya orang yang akan dihukum mati. Tujuannya agar orang yang mau dihukum mati itu tidak merasakan rasa sakitnya. Ya, menolong dia. Nah, sedikit informasi, Yesus menolak minum itu. Artinya Yesus mau merasakan seluruhnya rasa sakit kita gitu ya, tidak mau dikurang-kurangi. Ya, pengorbanan yang luar biasa gitu ya. Jadi itu maksudnya, diberikan kepada orang yang miskin dan orang yang binasa itu maksudnya itu. Agar
Tujuannya adalah pada raja agar tidak hilang kesadarannya, tapi tetap bijaksana memimpin rakyatnya. Oke, yang 7, apakah boleh untuk tidak ikut sembahyang seremonial, tapi saya bantu segala hal, kira-kira pendapat masyarakat bagaimana, abaikan. Nah, ini juga pastoral ya. Kalau saya pribadi, kalau orang tua atau keluarga sudah mengetahui kita sudah benar-benar Kristen, justru ketika kita ikut sembahyang malah jadi tanda tanya, bukan? Jadi bila tidak ikut sembahyang, menurut saya itu pilihan yang bijak. Nah, tapi kalau menurut Acun Boksu bagaimana? Ini masalah pastoral ya, mungkin ditemukan dalam pelayanan. Nanti saya akan ada jawab karena ada pertanyaan yang berhubungan. Yang mirip ya? Ya, mirip-mirip. Nanti saya akan jawab juga lebih jelas ya. To be continue ya, teman, Bapak Ibu. Nanti saya jawab. Kayak sinetron, to be continue. Yang ke-8, bilangan 27, 12, 14. Jadi saya baca banyak pertanyaan, saya sangat excited karena Jumat ini benar-benar baca Alkitab gitu ya. Bilangan, Roma, dan sebagainya, wah senang. Keberatan ini di ayat 27-14, karena pada waktu pembatasan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan mata air itu. Ini cerita tentang Musa membangkang atau tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga Musa tidak diizinkan masuk sama Harun ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, hanya dibolehkan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan supaya tidak mengampuni Musa? Padahal Musa sudah taat pada Tuhan sepanjang jalannya, kecuali soal air Meribah. Hanya hal kecil, soal air kok Tuhan hukum gitu ya. Apakah Tuhan tidak pengampun gitu ya, istilahnya gitu. 2 kesalahan Musa dan Harun. Pertama, ia marah kepada orang Israel, seraya berkata, dengarlah kepadaku, hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Pertanyaan saya, apakah Tuhan marah? Tuhan sedang tidak marah. Yang marah adalah Musa. Jadi artinya si Musa ini sudah gagal mempresentasikan Tuhan. Ya, Musa marah, Tuhan tidak sedang marah kepada bangsa Israel. Ya, ini salah. Ya, jadi melanggar perintah Tuhan. Kedua, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Padahal Tuhan hanya menyuruhnya untuk berbicara pada bukit batu tersebut, bukan memukulnya. Kesalahannya adalah tidak taat pada perintah Tuhan, benar? Lalu Tuhan berkata pada Musa dan Harun, akibatnya tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusan. Ini adalah masalah yang berat bagi Musa dan Harun. Mengapa? Ya. Apakah masalah tidak menghormati kekudusan itu masalah yang berat? Sangat berat, Bapak Ibu. Ya. Mengapa Musa dan Harun harus dihukum Tuhan tidak masuk tanah perjanjian? Pertama, karena mereka adalah pemimpin umat, dilihat dan kelak dicontoh oleh umat. Bagaimana pemimpin memberikan contoh yang benar-benar salah adalah sesuatu hal yang fatal. Ya, Musa sudah gagal atau salah mempresentasikan Tuhan. Ya, saya katakan tadi. Seolah-olah Tuhan marah pada Israel, pada Tuhan sedang tidak marah pada saat itu. Lalu yang kedua, generasi yang dari Mesir, generasi padang gurun dan generasi baru. Jadi ada 3 generasi dari orang Israel. Pertama, generasi yang dari Mesir, yang baru keluar dari mindset perbudakan, lalu dibawa oleh Tuhan di padang gurun, berputar-putar. Yang kedua, ada generasi gurun, lalu generasi baru. Generasi baru itu ada orang yang sudah, saya yang sudah di tanah perjanjian. Nah, di generasi yang Mesir ini Tuhan izinkan semuanya lewat gitu ya, selesai. Karena Tuhan mau membuat umat yang baru. Jadi generasi padang gurun itu termasuk Yosua, Kaleb dan sebagainya. Musa termasuk generasi yang dari Mesir. Ya, membawa mindset dari Mesir dan sebagainya. Lalu sebenarnya Tuhan menciptakan umat yang baru daripada jemaat di Kanaan ini, generasi baru ya. Jadi kenapa Musa dan Harun tidak diizinkan selain karena kesalahan yang fatal, juga karena Musa dan Harun termasuk generasi dari generasi Mesir gitu ya. Lalu apakah Tuhan tidak mengampuni Musa? Walaupun Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu harus pahami, bukan berarti Musa bukanlah hamba yang tidak dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap begitu mengasihi Musa. Ya, sebagai tokoh yang besar di dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengasihi Musa. Tuhan masih mengizinkan Musa melihat, karena banyak generasi Musa tidak sempat lihat. Musa bisa melihat dari jauh ya. Oke. Jadi jawabannya Tuhan itu tetap mengasihi Musa. Oke. Jadi hati-hati dengan kekudusan Tuhan, jangan main-main.
Ini bahasa Indonesia sehari-hari dia baca ya, bilangan 30:2-16. Apakah seorang laki-laki berkaul atau mengucapkan janji dengan sumpah pada Tuhan? Apa itu kaul? Ya, udah ada jawabannya ya. Berkaul atau mengucapkan janji dengan sumpah pada Tuhan. Ya, kaul itu. Atau kalau di TB bernazar. Nazar itu niat yang diucapkan sebagai janji untuk melakukan sesuatu jika permintaannya dikabulkan dan sebagainya. Sinonim dari nazar. Jadi kaul itu bernazar ya. 10, bilangan 31 ayat 7-8. Mengapa Bileam juga dibunuh? Pada Bileam juga menuruti apa kata Tuhan. Oke, ada chatting ya. Ya, nanti kita coba lihat ya. Itu kisah yang lain. Mengapa Bileam juga dibunuh? Pada Bileam menuruti apa kata Tuhan. Bukankah Bileam mentaati perintah Tuhan? Di bagian mana tentang pemberontakan Bileam terhadap Tuhan? Ya, ini udah dibahas sebelumnya oleh Pendeta Yufendi ya. Bileam itu bukanlah orang yang baik, dia nabi yang tidak taat sebenarnya ya. Nah, ini perkataan Musa. Karena Bileam memberikan nasihat pada Balak agar mengirimkan orang-orang untuk membujuk orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Itu adalah nasihat daripada Bileam. Bileam juga tercatat di 2 Petrus ya. Jalan Bileam anak Peor meninggalkan jalan yang benar. Ini ada kaitan dengan nabi-nabi palsu. Berarti Bileam sudah masuk pada nabi-nabi palsu. Di Wahyu juga ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jadi di ayat itu waktu saya tersesat karena nasihat Bileam. Jadi Bileam itu bukan orang baik. Contoh seorang yang dipakai Tuhan, ya, tapi bermain-main dengan panggilan Tuhan dan selalu mencari pengecualian atau celah kecil demi kepentingan pribadi. Ya, sedikit ceritanya si Balak memanggil Bileam untuk mengutuk Israel. Tapi Bileam tanya Tuhan, Tuhan bilang jangan kutuk. 3 kali suruh pindah mengutuk, Bileam tidak kutuk, artinya taat. Tapi di hal-hal ketika banyak penafsir katakan ketika cerita itu hilang, Bileam itu memberi nasihat pada Balak untuk itu ya agar bangsa Israel melacurkan diri sehingga menjauh dari Tuhan. Jadi Bileam itu adalah orang-orang yang suka cari pengecualian atau celah kecil demi kepengen pakai nama-nama Tuhan, gitu ya. Jadi ya pasti dihukum. 11, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Apa maksud maut telah berkuasa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang. Jadi apakah artinya maut sudah berkuasa? Artinya dari satu orang sudah masuk ke menjalar ke semua orang. Ya, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan dari dosa itu timbullah kematian kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Artinya seperti telur ya, ada 10 telur, kita coba pecahin telur, 9-nya bagus, terus hanya karena satu telur busuk akhirnya merusak semua telur yang sudah kita pecahkan gitu ya. Begitu juga dengan dosa. Dosa sudah merusak. Gambaran dosa dengan telur ini mungkin gambaran yang sederhana untuk kita bisa pahami. Apalagi ibu-ibu yang suka masak ya. Nah, telur busuk bisa langsung mau nggak mau kita buang semuanya. Mau yang 9-nya bagus hanya gara-gara satu ya kita buang semuanya karena sudah merusak gitu ya. Jadi itu gambaran tentang dosa. Jika demikian, mengapa Allah mau mengeluarkan 10 hukum Taurat yang tujuannya supaya manusia tahu mereka berdosa, namun justru menurut Rasul Paulus, kuasa dosa dalam dirinya melalui hukum itu membunuh jiwa. Ini lanjutan pertanyaan dari sebelumnya. Jadi baca kitab Roma ya. Kuasa dosa dalam diriku menggunakan peraturan hukum itu untuk menipu dan seolah-olah membunuh roh dan jiwaku. Orang ini yang bertanya membaca Alkitab AMD. AMD itu saya sempat cari apa artinya. Alkitab mudah dibaca kalau nggak salah AMD itu ya. Sama dengan BIS, tapi ini versi yang terbaru AMD. Bukan komputer ya AMD ya. Nah, kalau kita kan TB, terjemahan baru. Ini artinya hukum Taurat menyingkapkan keburukan dosa dan akibat dosa yang dapat membawa manusia kepada kematian kekal. Oke.
Paulus ingin menekankan itu. Lalu, jadi pertanyaannya tadi, membunuh jiwa dan roh. Ya, membunuh jiwa dan roh artinya dosa itu akibatnya dapat membawa manusia pada kematian kekal. Ya, Rasul pernah bilang kalau orang percaya itu hidup 2 kali, mati 1 kali. Ya, hidup pertama lahir, lalu hidup kedua adalah hidup bersama Tuhan dan kekekalan. Mati selesai dunia ini. Tapi orang yang belum percaya hidup 1 kali, matinya 2 kali. Nah, jadi gitu ya, kematian roh jasmani dan kematian rohani. Karena apa? Dosa. Ya, dosa itu begitu parahnya. Paulus ingin menyingkapkan kepada jemaat di Roma. Lalu ini masih di Roma 7:13. Apakah itu berarti bahwa sesuatu yang baik mendatangkan kematian bagiku? Tidak, tetapi kuasa dosa menggunakan sesuatu yang baik untuk matikan saya secara rohani. Hal itu terjadi supaya aku dapat menyadari betapa jahat kuasa dosa itu di dalam diriku, dan bahwa kuasa dosa menggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan. Maksudnya apa? Ya. Kuasa dosa menggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan itu maksudnya apa katanya? Gitu ya. Kalau kita baca dari Roma 7:7-12 itu menjelaskan bahwa hukum Taurat bukan penyebab dosa, tapi dosa memakai hukum Taurat untuk membangkitkan berbagai keinginan yang tidak baik dan menipu manusia. Oke. Jadi dengan demikian sifat dosa makin ketahuan. Dosa begitu jahat sehingga hukum Taurat yang kudus bisa diperalat. Kurang lebih itu maksudnya, ya. Oke. Pertanyaan yang ke-14, Allah melakukan itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat dipenuhi buat kita karena bersatu dengan Kristus. Kita sekarang mampu hidup sesuai tuntunan Roh Kudus dan bukan dituntut oleh keinginan manusia. Ini Alkitab versi AMD ya, Alkitab mudah dibaca. Apakah demikian memungkinkan kita melepaskan diri dari keinginan-keinginan manusia secara total? Lalu bagaimana dengan pola lama yang sudah terbentuk sedemikian rupa? Jadi pertanyaan demikian. Apakah manusia bisa lepas dari kebiasaan buruk di masa lalunya? Nah, Bapak Ibu, berkaitan masa lalu memang tidak mudah begitu saja dilepaskan, apalagi berkaitan dengan akar pahit. Perlu proses, perlu orang sekitar yang menolong dan sebagainya. Tapi Alkitab jelas bahwa penekanan doktrin keselamatan dalam kitab Roma adalah diselamatkan oleh anugerah dan dibenarkan oleh iman. Dosa begitu merusak dan hanya oleh Kristus saja dosa itu dibenarkan. Kristus sudah menembus dosa kita, hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, melainkan kita menjadi bagian di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan di bagian ini, Allah telah menjatuhkan hukum atas dosa, nah, di dalam daging, dalam Yesus Kristus, maka janganlah kita atau jemaat di Roma hidup di dalam daging lagi, melainkan hiduplah di dalam roh, karena Yesus Tuhan telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa mungkin kita bisa hidup meninggalkan kebiasaan lama kita? Contoh perokok. Ya. Perokok, contoh papa saya. Udah tahu apa itu buruk untuk kesehatan, dia punya sakit jantung. Tapi susah untuk dilepaskan karena apa? Sudah benar-benar mengikat. Apakah orang bisa lepas dari rokok? Banyak contohnya, kesaksiannya orang begitu percaya, otomatis langsung lepas dari rokok. Artinya apa? Ada kemungkinan orang bisa lepas dari kebiasaan buruk, ya, karena sudah percaya Yesus. Siapa yang memampukan itu? Roh Kudus. Ya, maka hiduplah di dalam roh. Ya, maka hiduplah dalam roh. Segala pola lama, makanya kita perlu orang yang mengingatkan kita, orang percaya, rajin baca Alkitab, lalu juga orang yang mendampingi kita, berdoa setiap hari dan sebagainya. Maka perlu itu, bukan hanya percaya selesai gitu ya. Nah, tuh ada kesaksian. Buktinya saya bisa lepas dari rokok. Ini contohnya ya. Walaupun masa lalu mengikat, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk mengubah kita. Masanya kita mau atau tidak, gitu ya. Ketika orang percaya hidup dalam Tuhan, dia sudah Roh Kudus yang menjadi penguasa dalam hidupnya. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita respon ya tadi beberapa pertanyaan. Memang nanti ini akan dibahas oleh pendeta Ivan juga tentang takdir, ya, sudah diatur sedemikian rupa. Maka apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu jangan terjebak dalam fatalisme.
Fatalisme itu adalah pandangan ini menganggap bahwa apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Mereka percaya bahwa semua peristiwa baik yang di masa lampau, masa kini, masa depan, sudah ditentukan oleh Allah atau kekuatan yang lain. Ini fatalisme. Jadi ya ekstrim, terlalu ekstrim. Memang Tuhan mengetahui rencana masa depan kita, tetapi kita tidak seperti robot begitu ya. Kalau fatalisme percaya manusia itu ya udah seperti itu gitu ya. Kalau Tuhan tahu segalanya dan sudah apa yang harus kita lakukan. Ya, ingat Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepada baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya bukan untuk pasrah gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan hambaku yang baik dan setia. Setia dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini, tugas kita bukan memikirkan hal yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Nah, makanya Tuhan bilang pada orang yang seperti itu adalah orang yang baik dan setia. Kita kalau pusing pada sesuatu hal yang udah takdir sebagainya, maka kita jadi orang yang tidak baik dan setia. Nah, ini menjadi juga bahan refleksi buat saya gitu ya, untuk setiap kita juga. Selama kita tahu hidup ini takdir, sudah Tuhan tahu masa depan kita dan sebagainya, ya nanti akan dijelaskan lebih lengkap tadi oleh Pendeta Yufendi. Bagi saya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah baik dan setia. Ya, sampai di sini saya menjelaskan tentang 15 pertanyaan. Oke. Sorry. Ada beberapa pertanyaan tadi ya, masih ada waktu. Saya sampai 9.45. Betul ya, Bos ya? Ya, benar. Sampai 9.45. 20.45. Ya. Tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan euthanasia? Apakah diperbolehkan? Nah, euthanasia itu apa? Mungkin ada yang tidak tahu. Euthanasia itu adalah cara dalam etika, dalam ilmu etika, mengakhiri hidup seseorang dengan ada istilahnya penyebab, atau misalkan karena dia sakit, atau karena dia yang udah parah. Biasanya juga dipakai dalam perang. Kalau orang udah sakit, mati, biasanya prajurit itu bunuh aja, daripada dia mengalami penderitaan gitu ya. Tapi kalau buat saya, etika saya, ini kan bicara tentang etika, saya tidak setuju dengan euthanasia, ya, apapun kondisinya gitu ya. Karena itu hidup dan mati itu buat saya hak prerogatif Tuhan, ya, hak prerogatif Tuhan. Ada yang setuju, ada. Misalkan ada orang lain yang setuju nggak dengan ini? Ada. Ada orang yang beranggapan kalau dibunuh karena dia sakit, menyusahkan keluarga, nggak apa-apa, minta dokter yang cabut selangnya dan sebagainya. Itu juga termasuk euthanasia. Tapi saya tidak setuju gitu ya, tidak setuju. Karena itu hidup dan mati bukan di tangan hamba Tuhan, contoh boksu atau keluarga, tapi di tangan Tuhan. Gitu ya. Malah ada yang didoakan malah sembuh. Ya. Itu karya Tuhan itu. Lalu di dalam kitab Keluaran 17:6, saya buka dulu ya, Keluaran 17:6. Oke, Bosu mau jawab tentang euthanasia, Bosu? Ya, saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Chantau ya, bahwa euthanasia kita sebagai orang Kristen memahaminya di dalam etika Kristen kita tidak boleh ya, seperti itu ya, suntik mati lah ataupun mencabut selang kita tidak boleh. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan ya, kalaupun memang kita boleh berdoa ya supaya kehendak Tuhan yang terjadi, ya, dan kita pernah melakukan hal ini ya, hal ini kita sudah pernah melakukannya ya. Oke, ini di Keluaran 17:6, maka kau akan berdiri di sana depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan daun-daun akan keluar sehingga bangsa itu dapat minum. Setahu saya ini peristiwa yang berbeda dengan yang di Meriba ya. Iya benar, ini peristiwa yang berbeda contoh. Ya. Peristiwa yang berbeda. Justru jadi, Musa bisa salah memahaminya oleh karena pernah kejadian yang demikian gitu. Iya betul. Jadi Musa menggunakan pengalamannya, berpikir dia tuh udah pernah mengalami masalah ini, jadi melakukan hal yang sama di
kasus yang kedua, padahal Tuhan tidak suruh itu. Yang pertama memang Tuhan suruh. Ya, jadi siapa? Frankie, ya, orang Kediri. Itu jawabannya ya. Kasus yang berbeda. Harry, membunuh secara medis melalui obat-obatan suntik mati istilahnya euthanasia itu. Iya, itu euthanasia. Ada juga yang lain ya. Lalu CT mengenai pertanyaan nomor 13, apakah ada contoh yang lebih konkret bagaimana dosa menggunakan peraturan yang baik untuk mematikan manusia? Yang 13. Ini apakah sudah pernah dijawab di Roma? Waktu pembahasan PA Roma sudah pernah dijawab belum ya? Saya tidak tahu tuh Kino. Kalau sudah pernah dijawab, lebih baik nggak usah dibawa di sini, nanti kan sepertinya memahami yang untuk kurang. Pertanyaan ini mungkin belum dijelaskan dengan belum ya. Oke, Boso mau menjawab. Contoh coba jawab dulu contoh. Oke. Saya buka. Roma 7:13. Apakah itu berarti bahwa manusia sesuatu yang baik mendatangkan kematian bagiku? Tidak, tetapi kuasa dosa menggunakan sesuatu yang baik untuk matikan secara rohani. Hal itu jadi supaya aku dapat menyadari betapa jahat kuasa dosa itu dalam diriku dan bahwa kuasa dosa menggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan. Ini jelas sekali sebenarnya yang dilakukan oleh orang Farisi. Ya. Orang Farisi menggunakan hukum Taurat untuk membenarkan dirinya yang berdosa. Ya, itu contoh peraturan hukum Taurat itu baik tidak? Baik. Tetapi karena dosa, hukum Taurat itu dipakai untuk menyatakan dirinya, pembenaran dirinya gitu ya. Untuk misalkan menyalahkan orang lain. Oke, seperti misalkan kisah seorang Samaria yang baik hati. Memang pada saat itu kondisinya mungkin hari Sabat, orang tidak boleh pegang mayat karena akan najis. Satu orang lewat karena mungkin mau ke bait Allah dan sebagainya, yang kedua lewat dan sebagainya. Hukum Taurat itu baik, tapi menggantikan hukumnya sebenarnya itu adalah kasih. Maka yang Yesus katakan, siapakah sesamaku manusia? Yang Yesus bilang itu ya. Pasti orang yang membaca langsung paham, yang menolong sesamanya begitu ya. Jadi contohnya seperti itu, Bro Stephen ya, menggunakan peraturan yang baik untuk mematikan manusia gitu ya. Banyak ya. Lalu misalkan kita seringkali pakai untuk menyalahkan orang karena kita benci sama orang, pakai ayat Alkitab. Ya. Ada banyak juga orang gitu ya, cari pembenaran dari Alkitab untuk menyalahkan orang lain. Oke. Jadi di sini juga Paulus menjelaskan bahwa bagaimana dosa itu memperalat semuanya yang baik menjadi buruk gitu. Membalikan fakta dan sebagainya. Itu kan pekerjaan iblis ya, si jahat. Oh, itu sih jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, ini tadi soal Pastayoko ya. Terima kasih Koengki sudah kesaksian dan pasti yang lain juga punya pengalaman gitu ya. Sedikit-sedikit. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ada waktu 2 menit. Mungkin hari ini saya puji Tuhan bisa lebih cepat dari sebelumnya. Sudah belajar dari sebelumnya. Sekarang 15 pertanyaan loh ya. Pertanyaannya berat-berat loh, doktrinal. Luar biasa. Oke, Contoh. Saya rasa jawaban Contoh sangat baik. Ya, saya sendiri sangat diberkati pertanyaan jawaban daripada Contoh. Ya. Dan hari ini kita bisa melihat Contoh juga berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan 15 pertanyaan. Memang jadi terkesan agak cepat ya, guru ya. Tapi saya yakin kita semua bahasa Indonesianya bisa mengikuti dengan baik kok, ya. Saya rasa Contoh saya lanjutkan ya Contoh ya. Oke, silakan. Karena di sini hujan lebat, saya takut di sini mati lampu. Di sini juga, Bos. Oke, ya saya lanjutkan. Bagaimana Tukino? Saya boleh lanjutkan, Tukino? Ya, lanjut aja, Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, teman-teman, saya akan apakan di dalam apa kita. Saya akan mulai dari pertanyaan saya dari nomor pertama ya. Ini pertanyaan yang diberikan kepada saya.
Matius 9 ayat 16 sampai 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Apa maksudnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, nas Alkitab ini merupakan salah satu nas Alkitab yang sulit. Ya, nas Alkitab yang sulit, ada berbagai penafsiran di dalamnya. Ya, ada berbagai penafsiran di dalamnya. Namun dari berbagai penafsiran yang ada, saya lebih setuju penafsiran yang saya sampaikan pada saat ini. Ini perhatikan. Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua bekas unsur fermentasi. Ya, seperti kita tahu, untuk membuat sebuah anggur atau anggur itu dari sari anggur, sari buah anggur yang ada, gitu ya. Dan itu mempergunakan ragi, ya. Nah, misalnya bekas ragi yang sudah matang, ya, itu artinya di kantong yang lama itu ada bekas ragi yang lama, gitu ya. Apabila sari anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama itu, maka sari buah anggur akan terkontaminasi dengan ragi bekas yang ada. Fermentasi yang terjadi akan merusak sari anggur yang baru, maupun kantong kulit yang lama itu. Nah, anggur yang baru merupakan sari buah anggur yang belum beragi, melambangkan berita keselamatan murni yang daripada Kristus dan daripada kuasa Roh Kudus. Penafsiran ini menyatakan perhatian Kristus akan Injil murni yang tidak terkontaminasi oleh ragi ajaran orang Farisi, yang bisa saja merusak ajaran Injil yang telah ada. Artinya, Injil murni yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak mau terkontaminasi dengan ajaran-ajaran daripada orang Farisi. Itu biasa dipergunakan oleh Tuhan Yesus kata ragi. Misalnya demikian. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi kadang-kadang murid Tuhan Yesus juga tidak mengerti apa arti daripada ragi di sana. Ya. Nah, Matius 16 ayat 12 memberikan penjelasannya. Karena itu, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, jadi bisa dimengerti kalau memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang ragi, itu bukan benar-benar ragi, tapi ajarannya. Ragi Hokkien Wakong sih, huakci ya, huakci ya. Nah, jadi ini penjelasan ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak mau dicampur adukan dengan ajaran-ajaran daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, apakah yang disebut dengan persembahan yang terbaik menurut Alkitab? Apa yang dimaksud dengan persembahan yang terbaik? Jawabannya, di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah salah satu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bagian daripada persembahan yang terbaik, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang dimaksud sebagai ibadah yang sejati. Ya, jadi ini apa yang dikatakan oleh Roma. Namun di dalam keseluruhan di dalam isi Alkitab, ini juga merupakan satu bagian daripada persembahan hidup. Yaitu seperti apa yang kita tahu di dalam hukum yang terutama, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Itulah persembahan yang terbaik. Mempersembahkan hati kita total, jiwa kita total, pikiran kita total, segala kekuatan kita kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Ya, jadi jangan kita seringkali mengindikasikan persembahan terbaik itu seakan-akan dari uang saja. Tidak. Tetapi ya sebenarnya seluruh kehidupan kita itu yang terbaik. Bukan hanya perpuluhan. Ya, memang di dalam perjanjian lama ditekankan perpuluhan.
tetapi seharusnya harus kamu mengerti, bukan perpuluhan yang Tuhan inginkan, yaitu 100% di dalam hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, semuanya kita harus bagaimana persembahkan untuk Tuhan. Itu persembahan yang terbaik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti firman menampakkan diri dalam rupa manusia? Ya, ini ada di bagian firman Tuhan. Ini jawabannya demikian. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Ya, Allah itu adalah roh. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih manusia, kasih karunia, dan kebenaran. Nah, pemahaman inilah di dalam istilah teologi sebagai inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Allah itu roh mengambil rupa sama seperti kita manusia. Jadi pemahaman firman di sana adalah siapa? Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang keempat, apa kata Alkitab tentang kebebasan memilih? Apakah Allah menentukan nasib kita? Nah, ini sama seperti apa yang dijelaskan oleh Yudis Chantau tadi. Ya, punya pemahaman yang sama. Oke, sekarang saya ingin memberikan penjelasan tentang hal ini. Apakah kata Alkitab tentang kebebasan memilih? Apakah Allah menentukan nasib kita? Ini jawaban saya. Tuhan telah memberikan kehendak bebas, kebebasan memilih bagi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai buktinya, kita dapat melihat kisah Adam dan Hawa. Allah telah memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Kita nggak bisa katakan Allah menentukan nasib daripada Adam dan Hawa menderita. Tidak bisa begitu. Justru Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Nanti saya akan memberikan pemahaman di dalam pertanyaan selanjutnya, punya berhubungan dengan hal ini. Semua itu pada dasarnya menunjukkan kepada kita fakta adanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai adalah bahwa manusia menentukan nasib atau takdir serta keadaan dirinya sendiri tanpa campur tangan di pihak lain. Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk bertindak dan menentukan keadaan dirinya berdasarkan hukum dan keadilan Tuhan. Jadi bagaimanapun manusia tetap terikat dengan hukum dan keadilan Allah. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari realitas ini. Saya ambil contoh nas Alkitabnya. Ibamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Segala yang diperintahkan oleh Tuhan sebenarnya punya maksud kebaikan bagi kita. Namun, perintah itu akan digenapi. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah bila kita taat melakukannya. Menghidupi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan perintah, kita tidak mau menaatinya, kemudian kita mengalami kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, lalu kita katakan, aku sudah ditakdirkan demikian. Aku sudah ditakdirkan bernasib demikian. Seseorang yang menikah, Tuhan sudah perintahkan jangan cari pasangan yang tidak seiman. Dia sengaja cari pasangan yang tidak seiman. Lalu akhirnya keluarganya menghadapi masalah. Menghadapi masalah-masalah yang berat. Lalu dia katakan, aku sudah ditakdirkan punya pasangan hidup yang demikian. Aku sudah memiliki nasib yang demikian. Kan bukankah itu sesuatu yang konyol gitu ya? Jadi mohon diperhatikan ketika kita taat pada perintah firman Tuhan, apapun yang kita alami, ya kita pasti tahu ada maksud rencana Tuhan yang indah, rancangan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, oleh sebab itu tugas kita Pak, mengerti firman Tuhan, menaatinya dan memperoleh janji-janji daripada Tuhan. Ya. Kemudian yang kelima, dalam Mazmur 8, siapakah yang dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia? Nah, kalau di sana sudah dikatakan Mazmur 8, siapakah dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia, maka kita bisa harus baca seluruh bagian dari Mazmur 8 itu, lalu kita melihat apa maksudnya. Ya,
Ini pertanyaan dari salah seorang remaja. Ya, nah, jawabannya demikian. Di dalam Mazmur 8 ayat 6 berkata, manusia yang adalah debu adanya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini loh maksudnya. Ya, jadi apa dimaksud dengan siapakah manusia hina sebagai makhluk mulia? Ini maksudnya. Setiap kita adalah makhluk mulia. Kita ini adalah debu adanya, tetapi roh Allah ada di dalam kita, membuat kita hampir sama seperti Allah, dan Allah memberikan kita kemuliaannya. Ya, ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kemudian pertanyaan ke-6. Apa benar bumi tidak akan lenyap di akhir zaman? Apakah bumi akan diperbaharui? Nah, ini pertanyaannya ya. Jawaban saya demikian. Apakah benar bumi tidak akan lenyap di akhir zaman? Firman Tuhan memberitahu pada kita demikian. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hanyus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 memberitahu pada kita bahwa dunia ini nantinya akan di akhir zaman itu bukan dengan air bah lagi. Manusia dimusnahkan bukan air bah lagi, bukan dengan air lagi, tetapi dengan api, gitu ya. Dan segala ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, memang di dalam Alkitab juga menjelaskan tentang Yerusalem baru, ya. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang khusus ya tentang Yerusalem baru, ya. Saya rasa tidak perlu dijawab seperti dijawab sekarang, ya. Nanti kalau kita perlu waktu, kita boleh jawab apa itu dimaksud dengan Yerusalem baru, ya. Jadi kalau dijawab pertanyaan ke-6 ini, apakah bumi tidak akan lenyap di akhir zaman? Ya, 2 Petrus 3 ayat 10 sudah memberitahu kita jawabannya. Kemudian yang ke-7, bagaimana menghadapi seorang teman yang mau mengabarkan tentang saksi-saksi Yehova. Maksudnya gini, ada temannya yang saksi Yehova ingin memberitakan pemahaman saksi Yehova kepadanya. Bagaimana kita meresponinya? Ya, kalau kita sudah tahu saksi Yehova itu adalah ajaran sesat, ya, jangan sesat. Apakah kita harus membiarkan diri untuk jatuh ke dalam pencobaan, gitu ya? Ini di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan, yaitu nas Alkitab yang diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Kalau kita sudah tahu ajaran itu ajaran sesat, firman Tuhan memberitahu kita demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Artinya gitu, kalau dia dulu Kristen, dia katakan, aku ini dulu Kristen loh. Tetapi, nah itu ya, dia berarti orangnya seperti ini, orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar gitu. Kan kesaksian orang yang sering kali terjadi adalah mereka membanggakan dulu dia Kristen. Sekarang aku percaya loh saksi Yehova. Sekarang aku percaya loh ajaran ini gitu loh, ya. Itu sering kali kan dijadikan satu sebagai daya penarik orang. Saya dulu juga Kristen sama seperti kamu. Setelah saya telusuri ajaran ini, saya melihat kekristenan ada masalah. Misalnya begitu ya. Nah, sekarang firman Tuhan memberitahu kepada kita kondisi yang demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nah, kalau dia berada di dalam ajaran Kristus, ya dia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran yang sehat, maksudnya ya ajaran yang benar ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Artinya apa? Jangan memberikan diri jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kalau memang dia sudah saksi Yehova, kita harus belajar berkata tidak. Ya. Nah, jangan katakan aku toleransi, aku mau memberitakan Injil kepada dia. Ingat, dia lebih menguasai. Kita jawab A, dia punya argumentasi A. Kita jawab B, dia punya argumentasi B. Kita jawab ya, dia ada argumentasi ya. Kita jawab tidak, dia juga ada argumentasi tidak. Kenapa? Karena justru dia yang menggiring dengan pertanyaannya, menggiring kita. Karena mereka sudah fasih, mereka sudah biasa melakukannya. Ya.
Oleh sebab itu saya ingin memberitahu pada kita ciri-ciri saksi Yehova. Secara cepat saya akan ini apa yang saya peroleh juga merupakan bahan yang saya peroleh dari internet ya, beberapa pemahaman-pemahaman yang ada. Ciri-ciri saksi Yehova. Kalau kita memperhatikan ciri-ciri saksi Yehova, gerejanya hampir sama seperti demikian. Dan lambangnya demikian ya, JW.org ya. Ini ciri-ciri daripada saksi Yehova ya. Ini banyak muncul ya, di daerah Sukarame ada satu, di daerah juga ada satu, Gatot Subroto sana juga ada satu ya, Sunggal ya. Sunggal sana juga ada satu. Ya, itu mungkin teman-teman yang lain bisa lihat aja kalau bentuk bangunannya seperti begini, ada tulisan JW.org, nah itulah saksi-saksi Yehova ya, gedungnya ya. Nah, 10 ciri-ciri saksi Yehova. Perbedaan nama tempat ibadah dan sebutan umat. Yehova atau Yahweh ada sebutan untuk Tuhan Allah di dalam Perjanjian Lama dan Alkitab terjemahan Yunani. Para pengikutnya menolak disebut umat atau jemaat. Mereka menyebut diri mereka sebagai saksi. Tempat ibadah disebut sebagai balai kerajaan, bukan gereja. Nah, ini ya ciri-ciri saksi Yehova ya. Mereka tidak menyebut gereja, tapi mereka menyebut sebagai balai kerajaan. Ya. Kemudian kedua, mengakui bahwa mereka Kristen. Mereka mengakui bahwa mereka Kristen, tetapi menolak doktrin Trinitas atau Tritunggal. Menurut para saksi Yehova, Roh Kudus yang datang dari Yesus hanya manusia biasa, dan Roh Kudus adalah suatu kekuatan, bukan pribadi. Ya, dan mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Kemudian yang ketiga, mewartakan ajaran secara door to door. Ini ciri mereka. Cara yang paling efektif mewartakan ajaran mereka adalah dari rumah ke rumah. Terkadang mereka mendatangi pasien-pasien di rumah sakit. Jadi kalau tidak heran di rumah sakit Metodis, di depan ada stand dari itu yang bagi-bagi buku itu saksi Yehova. Mereka suka berargumen untuk menarik orang-orang masuk ke saksi Yehova. Saat melakukan pewartaan door to door, mereka biasanya memberikan 2 majalah, yaitu satu Sedarlah, majalah rohani biasa, dan Menara Pengawal. Isinya fokus pada doktrin saksi Yehova ya, tentang kejadian-kejadian di dunia yang sesuai dengan ramalan Alkitab. Dan perlu diketahui, buku-buku saksi Yehova sangat-sangat menarik. Kualitas kertasnya juga bagus, gambar-gambarnya juga menarik, berwarna maksudnya ya. Jadi mereka benar-benar mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menarik orang untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian mereka memiliki Alkitabnya sendiri. Tahun 1961 saksi Yehova menerbitkan terjemahan Alkitab untuk mereka sendiri ya. Ini terjemahan mereka yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia ya. Sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian tidak merayakan Natal, Paskah, dan ulang tahun. Ya, mereka tidak merayakan Natal, Paskah, dan ulang tahun. Mereka tidak merayakan karena menurut mereka Alkitab mengajarkan bahwa seharusnya kematian Yesuslah yang harus dirayakan. Paskah bukan kelahiran atau kebangkitannya. Menurut mereka Natal dan Paskah tidak diakui Tuhan karena berasal dari ritus dan adat istiadat pemuja berhala. Mereka juga tidak merayakan ulang tahun karena perayaan seperti itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah ini argumentasi mereka. Tetapi kita perlu tahu saja ya mengapa mereka tidak merayakan Natal, tidak merayakan Paskah dan ulang tahun. Ya, selain itu mereka tidak menerima transfusi darah. Mereka mengakui dan mempraktekkan pengobatan medis modern dan tidak mempraktekkan penyembuhan iman. Tetapi mereka tidak mau mendapatkan transfusi darah karena menurut mereka Alkitab mengatakan kami tidak boleh meminum darah. Nah, jadi pemahaman transfusi darah itu sama seperti meminum darah. Itu argumentasi mereka. Kemudian ketujuh, tidak mengakui salib sebagai simbol kekristenan. Ditandai dengan tidak adanya salib di balai kerajaan mereka. Ya, nah mungkin mereka dianggap itu salib juga sebagai penyembahan berhala. Padahal kita tahu salib di gereja kita bukan untuk sembah, benar ya. Kemudian yang ke-8 ciri mereka adalah ini saya ambil kutip satu media sosial berita saksi Yehova yang penganutnya dikeluarkan dari sekolah di Batam karena tolak hormat bendera ketika ekspresi teologis bersinggungan dengan nasionalisme sempit. Artinya Pak, mereka tidak dalam upacara bendera, upacara hari Senin mereka tidak hormat bendera ya. Nah, mereka katakan tidak boleh menghormati bendera gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu ciri mereka. Kemudian yang ke-9 membenci penganut agama lain.
mengajarkan bahwa agama lain selain mereka adalah musuh. Sebelum Perang Dunia Kedua, seksi Yehova terang-terangan mengejek dan menghujat Kristen Protestan dan Kristen Katolik melalui pers. Nah, dan perlu diketahui, kadang-kadang target daripada saksi Yehova itu adalah orang-orang Kristen, khususnya pemahaman firman Tuhannya yang lemah, gitu ya. Kemudian ke-10, sering bernubuat palsu. Nah, ini saksi Yehova juga salah satu ajaran yang sering bernubuat palsu. Sejak tahun 1907, saksi Yehova telah menerbitkan puluhan nubuat yang sampai sekarang tidak tergenapi. Nubuat-nubuat tersebut paling banyak menyatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tahun tertentu. Dan ini terus terang bertentangan dengan ajaran Kristen, ya, karena anak manusia sendiri pun tidak tahu kapan akhir zaman. Nah, ini beberapa ciri-ciri daripada saksi Yehova. Ya, semoga bisa membuka wawasan dan jangan membiarkan diri jatuh ke dalam pencobaan. Ya, itu jawaban dari saya. Pertanyaan ke-8. Untuk apa Tuhan memberitahukan penghukuman yang terjadi di masa lalu? Ini pertanyaan yang baik. Ya, ini pertanyaan yang baik. Saya rasa saya akan menjawab ini bukan saja untuk yang masa lalu, tapi juga yang masa akan datang. Penghukuman di masa lalu, ya. 1 Korintus 10. Ya, firman Tuhan memberitahu pada kita. Ini ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, ini penghukuman yang terjadi di masa lalu. Semuanya ini terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti apa yang telah mereka perbuat. Nah, ini jawaban daripada firman Tuhan sendiri. Penghukuman di masa lalu Tuhan memberitahu pada kita supaya kita juga jangan sampai jatuh kepada kesalahan yang sama. Apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu itu sebenarnya untuk menghindarkan kita dari penghukuman Tuhan. Ya. Nah, ini untuk yang masa lalu. Bagaimana dengan penghukuman di masa akan datang? 1 Petrus 3, 7-10, firman Tuhan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ini tadi sudah saya bacakan. Perhatikan baik-baik di ayat 9. Penghukuman di masa akan datang, Tuhan nyatakan, supaya apa? Inilah sebagai kesabaran daripada Tuhan, menghendaki kita jangan binasa, supaya setiap kita berbalik dan bertobat. Nah, ini loh, kalau kita memperhatikan seluruh isi Alkitab, punya rumus yang hampir sama. Sebelum Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan pasti akan memberitahu terlebih dahulu. Tuhan tidak akan menghukum orang yang melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, ya, seperti misalnya Adam dan Hawa. Allah sudah memberitahu mereka jangan makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati, gitu loh. Niniwe sebelum dimusnahkan, Tuhan sudah memberitahu mereka terlebih dahulu. Sodom dan Gomora sebelum dimusnahkan, Tuhan mengutus dulu, memberitahu dulu. Nuh sebelum melalui bahtera, ya, menyelamatkan orang, itu semua sudah diberitahu. Nah, ini loh ciri-ciri daripada penghukuman yang Tuhan sudah nyatakan supaya menghindarkan manusia jangan sampai binasa, gitu loh. Nah, mengenai akhir zaman, penghakiman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kemudian penghukuman yang akan terjadi, semuanya itu adalah sebagai kesempatan dan kesabaran Tuhan bagi kita. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu begitu baik loh. Tuhan itu begitu sabar. Tetapi kalau kita mempermainkan kebaikan Tuhan dan kesabaran Tuhan, jangan salahkan Tuhan,
karena ini Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ya, kira-kira itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Kemudian yang ke-9, mengapa nas Alkitab Matius 16:21, Matius 17:22, Matius 20:17, Matius 26:1 diberitahukan tentang penderitaan Yesus sampai 4 kali? Apa tujuannya? Maksudnya gini, mengapa penderitaan Tuhan Yesus harus disampaikan kepada murid-muridnya sampai 4 kali atau berulang-ulang kali gitu ya? Mengapa harus begitu? Ingat loh ya, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu menggenapi apa yang dinubuatkan Allah dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian, Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran untuk memberitahu pada para pengikutnya dan juga murid-muridnya bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu merupakan apa yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Jadi itu adalah wujud penggenapan. Kemudian yang kedua, itu juga mempersiapkan hati murid-muridnya. Ya, karena waktu pengorbanan Kristus ataupun penyaliban Tuhan Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Murid-murid yang sempat diberitahu sampai berulang kali penderitaan Tuhan Yesus pun sampai tercerai-berai. Apalagi tidak diberitahu begitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga sesuatu yang penting. Mengubah paradigma mereka melalui pengajaran bahwa Mesias akan menderita. Mereka berpikir Mesias itulah yang akan menjadi raja dan menyelamatkan mereka dari Romawi. Tapi justru pemahaman inilah yang ingin Tuhan Yesus katakan, bahwa Mesias yang datang ini adalah Mesias yang menderita. Nah, supaya mereka juga harus bisa menerimanya. Jadi itu adalah sebuah wujud mengubah paradigma mereka. Nah, ini jawaban dari saya ya untuk pertanyaan nomor 9. Pertanyaan ke-10. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ini TSI ini juga terjemahan sederhana ya, sama seperti bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa yang lebih mudah disampaikan. Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Karena Yesus, anak Allah sendirilah yang selalu melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Tetapi, pertanyaan adalah, tetapi mengapa banyak orang Kristen juga terus-menerus berbuat dosa? Perhatikan, di sini dikatakan, saya garis bawahi, tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Bukan berarti tidak bisa berdosa. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tetap bisa berdosa. Tetapi bukan berarti harus terus-menerus berbuat dosa. Ya. Nah, apakah Tuhan tidak melindungi? Nah, perhatikan. Ini saya butuh kita butuh nas Alkitab. Perhatikan dosa pertama manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama sekali, kira-kira Tuhan sebenarnya sudah menghalangi belum? Supaya Hawa jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Kira-kira Allah ada nggak menghalanginya gitu ya? Perhatikan baik-baik. Kejadian 3 ayat 1-4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu apa? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke, sekarang coba jawab di chat ya. Jawab di chat. Kira-kira dari kondisi ini, waktu dosa pertama, kira-kira Allah sudah nggak berusaha turut campur tangan, melindungi Hawa supaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa? Kira-kira ada atau tidak? Coba jawab di dalam chatting saja. Jawab ada atau tidak. Silakan. Ada. Oke. Coba perhatikan baik-baik 4 ayat Alkitab ini. Sebenarnya Allah sudah nggak berusaha turut campur tangan untuk supaya Hawa jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Kalau kita perhatikan nas Alkitab ini baik-baik, justru di sini Roh Kudus sudah bekerja, mengingatkan Hawa akan firman Tuhan. Roh Kudus sudah berkarya
supaya Hawa jangan sampai tergoda oleh pencobaan daripada si ular yang memutarbalikkan kebenaran. Jadi di sini dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, dosa pertama saja kita bisa melihat sebenarnya Allah sudah turut campur tangan menolong. Masalahnya Hawa mau lebih taat kepada pimpinan Roh Kudus atau godaan daripada si iblis. Ingatlah, sebelum kita jatuh ke dalam dosa, sebenarnya hati nurani kita sudah menentang. Hati nurani kita tidak ada damai. Itu adalah ciri-ciri Roh Kudus sudah bekerja. Seseorang sebelum korupsi, yakinlah hatinya penuh dengan kegelisahan. Tapi kalau dia tetap melakukannya, masakan Allah harus disalahkan dan mengatakan Allah tidak melindungi? Seorang suami yang berzina, dia pasti ada ketidakdamaian, pasti ada rasa takut. Tapi kalau dia terus melakukannya, lalu dia katakan Tuhan tidak melindungi saya ketika aku berzina. Itu sesuatu yang konyol, bukan? Ya, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, saran Tuhan Yesus untuk menerima pelindungan dari dosa apa gitu loh. Ya, ini ada saran dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, perhatikan. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus untuk melindungi kita daripada yang dosa. Ya Pak, berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, kita jatuh ke dalam pencobaan, itu bukan karena Tuhan tidak melindungi. Ya, baik. Nah, bagaimana dengan orang yang terus-menerus berbuat dosa? Itu hari itu saya sudah berulang kali katakan, orang yang jatuh ke dalam dosa dengan orang yang hidup dalam dosa itu berbeda. Orang yang jatuh ke dalam dosa, dia pasti akan berusaha bangun. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, dia akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi harus bisa bedakan. Bagaimana dengan orang yang sengaja berbuat dosa terus-menerus? Ini saya sudah sering sampaikan. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang yang terus-menerus sengaja berbuat dosa, hidup di dalam dosa, padahal dia sudah tahu pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini sama juga dengan apa? Murtad. Nah, ini jawab pertanyaan ke-11 ya. Pertanyaan ke-11 tentang murtad ya. Dia sudah tahu tetapi sengaja tidak menaatinya. Oke? Pertanyaan 11, apakah ini yang dimaksud dengan sebagai murtad? Jawabannya, dalam pandangan teologi umum, murtad juga diartikan sebagai melepas iman Kristen demi sebuah nafsu, keinginan, kepuasan, ambisi, kekuasaan duniawi yang dianggap tidak setia mengikut perjuangan Yesus. Ini pemahaman ya, pandangan teologi umum. Nah, dukungan Alkitabnya untuk menjelaskan tadi Ibrani 11, ini Ibrani 6 ayat 6 memberikan pemahaman kepada kita. Apa yang dimaksud dengan orang yang sengaja berbuat dosa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, misalnya, dulu dia pendeta, akhirnya jadi pemimpin agama lain, lalu menjelek-jelekkan kekristenan. Nah, ini loh, tidak mungkin lagi mereka bisa bertobat. Ya, firman Tuhan katakan, ya, dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi, pemahaman murtad di dalam firman Tuhan menjelaskan pada kita dengan jelas apa yang dimaksud dengan orang yang sengaja berbuat dosa, itu bagaimana, dan dosa ini dosa yang bagaimana firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita. Pertanyaan ke-12. Yudas adalah saudara kandung.
Yakobus adalah saudara kandung Yesus. Kalau begitu Yudas adalah saudara kandung Yesus. Nah, ini karena dilihat dari gini ya, Yudas hamba Kristus Yesus dan saya saudaranya Yakobus. Terambil dari Yudas 1 ayat 1. Mungkin untuk lebih jelasnya begini saja. Markus 6 ayat 3 di sana dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini penolakan terhadap Yesus Kristus. Saudara Tuhan Yesus, saudara kandung Tuhan Yesus, yang lahir dari kandungan Maria, itu bukan hanya Yesus sendiri. Ada saudara Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan surat Yakobus dan surat Yudas itu ditulis oleh saudara kandung dari Tuhan Yesus. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, ya, jadi harus bisa dimengerti. Seringkali salah dipahami. Yakobus di sini juga bukan Rasul Yakobus, karena Rasul Yakobus jauh-jauh hari sudah kena penggal kepalanya, ya. Nah, jadi surat Yakobus dan surat Yudas itu ditulis oleh saudara kandung dari Tuhan Yesus. Dan apakah Tuhan Yesus punya saudara perempuan? Ada tidak? Ada, ya. Firman Tuhan sudah memberitahu pada kita bahwa Tuhan Yesus juga ada saudara perempuan, hanya tidak diberitahu siapa namanya, ya. Pertanyaan ke-13, siapakah Michael? Ya. Malaikat kepala Michael, ya, tidak menghina. Ya, itu sudah jelas sebenarnya. Michael yaitu malaikat, ya. Michael ada penghulu malaikat yang menjadi pemimpin malaikat untuk berperang pada iblis di akhir zaman, ya. Di Wahyu 12 ayat 7 di sana dikatakan Michael dan malaikat-malaikatnya akan berperang melawan naga, itu iblis ya, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu peperangan di akhir zaman. Jadi Michael itu adalah penghulu malaikat. Pertanyaan ke-14. Umat Israel di zaman Perjanjian Lama semua diselamatkan oleh Allah kecuali yang murtad. Tunggu ya, ini pertanyaan perlu dicerna baik-baik. Umat Israel di zaman Perjanjian Lama semua diselamatkan oleh Allah kecuali yang murtad. Bagaimanakah dengan orang-orang di luar umat Israel sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka diselamatkan? Apakah mereka tidak mendapat kesempatan dari Tuhan Yesus? Nah, ini perlu saya koreksi. Ya, umat Israel di Perjanjian Lama tidak semua diselamatkan. Ya, ini harus dimengerti terlebih dahulu. Ya. Umat Israel dalam Perjanjian Lama diselamatkan juga melalui iman pada Yesus Kristus. Melalui Mesias yang belum datang menjadi manusia. Sedangkan kita yang hidup sesudah Perjanjian Baru diselamatkan melalui iman pada Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ya, sepertinya pertanyaan seperti ini hampir setiap kali pertanyaan jawab ada muncul gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan baik-baik. Sebenarnya keselamatan yang dipercayakan di dalam kekristenan, ya diajarkan Kristenan, fokusnya kepada apa? Salib Kristus. Ya. Iman pada Yesus Kristus. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Bagaimana dengan di luar umat Israel yang tidak pernah mendengar nama Yesus? Ataupun misalnya orang-orang di Israel sendiri ya yang tidak mau percaya Tuhan Yesus atau tidak pernah mendengar nama Yesus. Kira-kira bagaimana gitu. Kondisinya sama. Roma 10 ayat 13 sampai 17 berkata, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau perhatikan baik-baik di sini, sebenarnya secara tidak langsung memberitahu pada kita, orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus, bagaimana bisa beriman pada Yesus? Kalau dia tidak bisa beriman pada Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa memperoleh keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus? Itu loh konteksnya. Nah, kondisinya sama di dalam ayat 16 di sana dikatakan, orang yang mendengar nama Yesus saja pun, kenapa ada yang tidak mau? Tidak semua orang menerima kabar baik ini.
Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Nah, artinya orang yang mendengar nama Tuhan Yesus pun ada yang tidak percaya. Jadi hari ini kita bisa mendengar nama Tuhan Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus, oleh karena apa? Anugerah Tuhan. Berbahagia kita yang mengerti akan kasih karunia Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, bukan saja kesempatan, bahkan bisa mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah sudah double, sudah diberikan bagi kita. Makanya berbahagialah kita. Lalu bagaimana dengan mereka? Tugas kita memberitakan Injil kepada mereka. Tugas kita mengutus misionaris kepada mereka. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya tanggung jawab kita setiap umat Tuhan pergi memberitakan Injil. Jangan sampai ada seorang pun yang tidak pernah mendengar nama Yesus. Nah, ketika kita sudah menyampaikan berita Injil Kristus kepada mereka, mereka tetap tidak mau percaya, kita juga nggak perlu kecewa, karena keselamatan itu pemberian Tuhan, anugerah daripada Allah. Nah, itulah artinya apa? Apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan sudah bekerja. Mereka yang mengeraskan hati, kehendak bebas mereka itulah yang membuat mereka binasa, gitu loh. Karena memilih apa yang tidak taat, sama seperti Hawa, gitu loh. Ya, ini pertanyaan ke-14. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir sangat panjang, ya, sangat panjang. Tetapi ini penting. Mungkin saya beri co-host Tukino, saya minta waktu, mungkin saya harus menjawab ini lebih kurang 8 menit, ya. Izinkan saya lebih lama untuk pertanyaan terakhir. Masih banyak pertanyaan di chat juga. Oh gitu ya? Waduh. Oke, ini saya apakan dulu karena ini sudah pending cukup lama ya. Karena saya rasa ini cukup penting karena menjawab juga pertanyaan dari Yudhistira Chwantau tadi. Boksu, ini saya ada pertanyaan. Ayat kutipan dari 1 Korintus 1:18-13:1. Ayat ini berbicara tentang bagaimana hikmat dunia sekarang ini tidak diindahkan oleh Allah dan kepercayaan seseorang hanya oleh karena anugerah Allah dan bukan oleh karena usaha manusia. Benar, ya. Sebelumnya saya ingin menceritakan sesuatu terlebih dahulu. Pertimbangan yang saya dapatkan pada hal ini memiliki kemungkinan yang sangat besar bahwa hal ini keliru dan juga boleh tolong diluruskan. Saya dulunya menganggap memegang hiyo itu sesuatu yang mutlak salah. Tetapi bagaimana jika kasusnya adalah seseorang yang ayahnya baru meninggal dan ibunya akan bersedih jika anaknya tidak memegang hiyo? Iya, ada beberapa argumen mengenai hal ini yang saya akan coba jelaskan. Jika hal itu terlalu panjang, Boksu boleh skip saja. Saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan berhubungan, saya tidak akan skip, ya, karena saya merasa ini pertanyaan yang realita, ya. Pertimbangan pertama, ada banyak cara untuk menghormati orang tua. Dan ingat ya, ini saya setuju sekali perkataan ini. Ada banyak cara untuk menghormati orang tua. Dan bukan hanya dari memegang hiyo, tetapi perlakuan hormat selama orang tua masih hidup. Ya, hal ini bisa dijelaskan kepada sang ibu. Sang ibu mungkin dapat menerimanya, tetapi bukankah kemungkinan besar ibunya tidak dapat menerimanya? Kondisi bersedihlah, apalagi pemikiran orang kuno. Apalagi dalam hal ini saya berpikiran bahwa jikalau saya berada di posisi pemuda tersebut dan tidak memegang hiyo, mungkin saya terlalu berkeras terhadap ego saya yang dilapisi oleh kekristenan. Saya melupakan ajaran kasihilah sesamamu. Ya, bahkan saya tidak menghormati orang tua saya tidak mengasihi orang tua saya, masih bisa tambah lagi ya. Berkaitan dengan bahasan poin pertama, bagaimana jikalau hal tersebut dilihat orang dan membuat kejatuhan orang lain. Nah, bisa jadi batu sandungan, kira-kira begitu ya. Baiklah, dalam konteks ini saya setuju sehingga kondisinya menjadi tidak ada yang melihat, hanya anak dan ibu. Bukankah selain mempertahankan ajaran kekristenan, kita juga harus mengasihi sesama kita? Dengan memegang hiyo bukan berarti kita tidak menghormati Allah. Tuhan Allah menurut saya pribadi tidaklah sepicik itu. Ini artinya apa? Ini loh mempergunakan celah, mengetahui ajaran-ajaran kekristenan dengan prinsip-prinsip yang ada, kemudian bagaimana untuk menghalalkan tindakan-tindakan, ya, untuk apa? Nanti saya akan jelaskan. Makanya saya katakan ini sesuatu yang penting, bagus, argumentasi yang bagus, tapi saya juga perlu bagaimana menjelaskan dengan baik, ya.
Argumentasi yang ketiga saya sering mendengar sharing dari beberapa hamba Tuhan yang menyatakan dulu keluarga mereka mengalami peristiwa serupa. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap beriman pada Kristen, sehingga diusir dari keluarga oleh keluarga. Tentu Boksu lebih banyak mengetahui contoh seperti demikian dibandingkan saya. Saya berpikiran bagaimana jika mereka tidak secara terang-terangan. Nah, untuk yang poin ketiga, saya harus katakan jujur, ini tidak akan terjadi di Metodis. Sama sekali tidak akan terjadi di Metodis. Kalau di gereja-gereja tertentu mungkin bisa terjadi. Ya, kenapa saya katakan tidak akan terjadi di Metodis? Nanti saya akan berikan penjelasannya. Ya, karena salah. Inilah kesalahan fatal. Gitu loh. Saya katakan dengan tegas, ini kesalahan fatal seseorang percaya Tuhan Yesus dari awalnya. Ini iman yang buta. Ya, makanya bisa terjadi demikian. Ya, maafkan saya untuk konteks ini saya harus tegas ya. Saya berpikiran bagaimana jika mereka tidak secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka Kristen, seperti berdoa di depan orang tua dan sebagainya, memilih pendekatan secara tidak langsung dan perlahan-lahan. Jika argumennya terhadap firman menyatakan bahwa kita harus dengan berani menyatakan iman kita di depan orang, menurut saya hal tersebut juga tidak salah karena ada alasannya. Tetapi apakah tidak ada jalan lebih baik? Nah, ini pertanyaan baik. Justru hari inilah saya akan memberikan jalan lebih baik. Tentu bukan tempat saya untuk menilai tindakan mereka. Menurut saya kedua respon tersebut tidak salah dan bahkan sesuatu yang tidak benar dapat dibenarkan oleh Allah. Baik, ya. Sekarang apa hubungannya dengan pertanyaan ayat 1 Korintus di atas? Argumen saya peroleh di atas merupakan hasil renungan saya yang juga melengkapi dari hikmat orang-orang yang belum percaya. Entahlah itu hikmat dunia atau hikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya lewat orang-orang dunia. Tapi bukankah ayat di atas seolah-olah menutup pemikiran saya terhadap argumen yang saya berikan di belakang? Doktrin, jangan terlalu banyak berpikir. Ikuti saja firman Allah, karena firman Allah selalu benar. Saya tidak akan mengatakan demikian, tetapi saya harus katakan dengan tegas, konteks demikian, saya juga nggak mau yang bertanya ini, saya sudah lupa siapa yang bertanya, jangan jadi pahlawan, kira-kira begitu loh. Seakan-akan aku mau jadi pahlawan gitu ya, tetapi resiko yang harus dihadapi besar sekali. Coba, kalau Bapak, Ibu, teman-teman perhatikan, saya setuju dengan argumentasi ini. Itulah yang menjebak kita kekristenan menjadi sinkretisme. Mencampur adukan kekristenan dengan ajaran tradisi. Ya, tradisi Tionghoa. Ya, itu jebakannya. Saya memiliki kesulitan untuk memahami ayat tersebut. Lebih pertimbangan di atas. Mohon diluruskan pemahaman saya, Boksu. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana menjelaskan maksud ayat tersebut, sementara hikmat dunia atau mungkin merupakan hikmat surgawi, memperkaya pemahaman kita terhadap Allah. Ingatlah ya, hikmat daripada Allah pasti melampaui hikmat daripada dunia ini. Firman Tuhan mengatakan dan tidak bersalah. Ya, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pasti melampaui apa yang diajarkan di dalam dunia ini. Tradisi penghormatan orang tua itu adalah hikmat-hikmat dunia ini. Nah, bagaimana pandangan kekristenan di dalam hikmat daripada Allah mengatasi hal-hal demikian? Jawabannya, sebelum kita harus bisa membedakan, pertama, sebelumnya kita harus bisa membedakan apa itu penyembahan dan penghormatan. Setelah mengerti akan hal ini, maka kita akan mengetahui masalah utama bukan pada pegang hio atau bukan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Waktu ayah kita meninggal dunia, masalah utamanya bukan masalah pegang hio atau tidak pegang hio. Kita harus bisa membedakan apa itu penyembahan dan penghormatan. Ini harus kita ketahui. Kalau itu berhubungan dengan penyembahan, maka kekristenan tidak diperbolehkan. Tetapi penghormatan itu wajib dan Alkitab mengajarkannya. Ya, jadi masalah utama adalah menurut Kristen itu adalah penyembahan, tapi bagi non-Kristen itu sebuah penghormatan. Maka kita harus mencari solusinya. Ini masalah utamanya. Bagi kita pegang hio ataupun sebenarnya tanpa pegang hio dalam bentuk pai-pai begini saja, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja bagi mereka yang non-Kristen, apa yang kita lakukan ini, itu artinya berarti tidak menghormati orang tua. Jadi menurut kita itu penyembahan, bagi mereka itu penghormatan. Nah, lalu bagaimana menghubungkan kedua hal ini? Ini yang ingin saya jawab. Oke? Kemudian yang ketiga,
Sebagai orang Kristen, kita harus menghormati orang tua yang masih hidup dan setelah meninggal dunia. Ini prinsip yang harus kita ketahui. Ya, ini harus saya jawab. Bagaimana mengatasi supaya kita tidak dianggap tidak mengasihi orang tua kita yang sedih, melihat kita tidak memegang hio. Nah, ini solusinya saya jawab. Yang pertama, ketika dibaptis harus seizin orang tua atau keluarga. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau orang tua belum setuju, jangan paksakan. Kalian boleh ikut katekisasi dulu, karena ada beberapa teman-teman kita juga posisinya demikian. Awalnya tidak diizinkan Tuhan, diizinkan orang tua. Tetapi setelah mereka ikut katekisasi 1-2 tahun, akhirnya orang tua mengizinkan. Nah, akhirnya mereka tinggal baptis saja, nggak usah ikut katekisasi lagi. Ya, ini prinsip yang pertama. Tadi kenapa bisa sampai diusir? Kenapa? Karena waktu dia dibaptis tidak melapor kepada orang tua, tidak minta izin sama orang tua, tidak sepengetahuan orang tua gitu loh. Sehingga hal ini bisa terjadi. Kalau dia sudah seizin orang tua, itu jauh lebih mudah untuk berargumentasi, berkomunikasi gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita untuk menghindari supaya kita jangan jadi batu sandungan dan juga bisa mengatakan tidak menghormati orang tua atau tidak mengasihi sesama kita gitu ya. Nah, poin yang kedua begini. Ketika ada kemalangan di rumah oleh karena orang tua yang belum Kristen, segera beritahu hamba Tuhanmu agar mereka bisa mempersiapkan suatu ibadah penghormatan orang tua secara Kristen untuk mengantisipasi hal yang disebutkan di atas. Dan ingat, hamba Tuhan GMI 100% full time. Tidak ada yang kerja sambilan, tidak ada. Artinya apa? Kami pasti akan mengatur waktu standby untuk menolong. Oleh sebab itu, kalau sampai misalnya di Angsapura, dengan cara adat istiadat, kami siap untuk memberitahu Huisionnya atau Saikongnya untuk bagaimana izinkan kami mengadakan kebaktian penghormatan orang tua dengan cara Kristen. Mereka rata-rata mengizinkan. Dan saya bersyukur sampai sekarang belum pernah ditolak. Dan saya sudah melakukannya ini sudah banyak kali. Makanya saya harus katakan, tegaskan, apa yang disampaikan itu memang bisa terjadi. Tetapi ini solusinya jelas kita dalam penggembalaan sudah sering menghadapinya dan bisa mengatasinya. Ya. Perhatikanlah juga supaya ada banyak saudara seiman juga. Nah, ini yang kelima. Perhatikanlah juga supaya ada banyak saudara seiman juga menghadiri dan datang melayat. Artinya apa? Kita juga harus membuat anggota keluarga kita melihat bahwa saya banyak anggota gereja loh yang datang melayat, menghibur. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya banyak teman-teman gereja saya bisa melayat gitu loh. Nah, ini saya kasih solusinya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya apa? Kalau kita mengharapkan orang banyak melayat di dalam kedukaan kita, makanya kita juga haruslah sering-sering melayat orang yang meninggal dunia. Seringkali yang terjadi adalah kita sendiri tidak suka melayat. Tetapi mengharapkan orang datang melayat kalau kita ada mengalami kedukaan. Ini yang pertama. Ini prinsip firman Tuhan yang cukup jelas. Yang kedua adalah, ikutlah kegiatan gereja seperti cell group, persekutuan, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita ada tim, ada minimal anggota cell group yang tahu mereka bisa hadir, bisa menghibur dan menolong. Ya, kecuali masa COVID ini kita harus maklum, ya. Nah, masa COVID ini kita anggota famili aja, saya sudah masa COVID ini saya sudah ada sekitar 5-6 orang yang meninggal dunia yang saya pimpin. Famili orang dekat aja nggak berani datang gitu loh, ya, sedikit yang datang. Nah, tetapi kalau masa-masa normal, cobalah ya hal-hal demikian itu diperhatikan. Nah, ini sikap dan menghormati orang tua yang masih hidup. Bagaimana kita menghormati orang tua yang masih hidup? Oke, perhatikan baik. Ini beberapa prinsipnya. Yang pertama, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Selagi mereka masih hidup,
kita sebagai anak taati orang tua kita di dalam Tuhan. Artinya apa? Dalam batas-batasan perintah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah memberikan penjelasan dengan jelas. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ya. Kemudian kedua, balaslah budi orang tuamu dengan memberikan yang terbaik bagi mereka. Selagi mereka bisa menikmatinya, selagi mereka bisa merasakannya, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Ya. Nah, maksudnya gini loh, kita mau tidur di ranjang king coil, gitu ya. Ya, orang tua kita yang sudah tua, ya berikanlah ranjang yang terbaik bagi mereka. Ya, jangan hanya kasur busa dan sebagainya. Tapi coba kita berikan yang terbaik bagi mereka selagi mereka bisa menikmati yang terbaik. Mereka makan, mereka suka makan apa, kita berikan yang terbaik. Itu sebagai wujud menghormati orang tua. Ya. Kemudian ketiga, doakan keselamatan mereka selagi hidup dalam dunia ini. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, menerima keselamatan Tuhan, kita juga mengharapkan mereka yang belum percaya pada Tuhan, khususnya orang tua kita, supaya menerima juga keselamatan yang daripada Tuhan, ya, nah, supaya mereka juga diselamatkan. Ya, ini wujud bagaimana? Ini minimal ya, 3 hal yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua yang masih hidup. Saya rasa masih banyak lagi, oke? Kemudian bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia? Orang Kristen tetap harus menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Tetap harus. Ya, bagaimana? Pertama, menjaga nama baik orang tua melalui perkataan dan tingkah laku. Ingat, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Orang tua kita sekalipun sudah meninggal dunia, nama baiknya tetap kita tanggung, kita gendong, tetap menyertai kita. Alkitab mengatakan apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, kita harus menjaga nama baik daripada orang tua kita sebagai wujud menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian kedua apa? Mengingat segala cinta kasih dan nasihat baik orang tua untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Coba selama hidup bersama orang tua, nasihat-nasihat baik daripada orang tua, statement-statement yang baik, yang memotivasi, ya kita sampaikan kepada anak cucu kita. Ya, nah ini juga sebagai wujud apa? Wujud menghormati orang tua. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia? Melanjutkan cita-cita luhur orang tua yang belum sempat diselesaikan. Ya, sama seperti Salomo melanjutkan cita-cita luhur Raja Daud untuk membangun bait Allah. Kalau orang tua kita punya cita-cita untuk melakukan sesuatu dan mereka tidak sempat melakukannya dan kita melanjutkannya dan kita sanggup melakukannya, kita melanjutkannya, cita-cita luhur daripada orang tua yang belum sempat diselesaikan. Nah, inilah sebagai wujud kita berbakti menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagai kesimpulannya kita harus perhatikan, sebagai anak kita harus menghormati orang tua dan kita hanya boleh menyembah Allah saja. Jangan menjadikan orang tua sebagai Allah. Saya rasa demikian, Tukino. Saya kembalikan pada co-host. Terima kasih. Oke, thank you, Bosu. Waktu kita sudah lewat lebih kurang 15 menit ya. Di chat masih ada 2 pertanyaan, Bosu. Itu sebenarnya pertanyaan saya rasa ini nanti diapakan untuk apa saja, bisa? Saya rasa untuk ya, apa ya, karena cukup panjang juga ya, ini dari Tukino juga ya. Oke, saya apakan ya, diapakan saja, nanti saya diapakan, kita lanjutkan melengkapinya saja, melengkapi ya. Di pertemuan selanjutnya saja ya. Kalau misalnya memungkinkan di Kamis depan kita jawab pertanyaan-pertanyaan melengkapi ini ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita ambil foto dulu ya. Teman-teman bisa dibuka kameranya. Oke. Hari ini luar biasa ya. Kita jawab 30 pertanyaan ya. Rekor ini, rekor. Semangat, Bosu. Oke, sudah. Sudah ya. Oke, kita minta majelis kita lah. Majelis kita siapa? Kuluis ya, Kuluis ya. Pimpin kita dalam doa, Kuluis. 好，我说我们一起来祷告。天父上帝，我们今天晚上的问答题，我们
进行的很顺利。我们感谢上帝，透过真牧师还有尤利传道的，给我们回答这些的我们弟兄姐妹的问题。我们感谢上帝，是给我们聪明智慧，使我们能够从心里能够知道神所要给我们的旨意。感谢上帝，晚上我们要各自要休息，我们恳求天父上帝要赐福我们每一位，使我们能够有身体的健康。感谢上帝，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。Amin. Oke, 谢谢大家。 Oke, terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan WhatsApp lagi ke Acun Boksu. Ya, kita kumpul terus pertanyaan, kita jalankan kegiatan tanya jawab terus setiap minggu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Boksu mau ada yang mau ditambahkan, Boksu? Tidak lagi, Kamis depan kita bertemu kembali. Ya. Ya, Oke, tetap semangat dan baca Alkitab ya. Kita bersama-sama belajar bersama. Oke, thank you Yudi Sonbao. Thank you juga, Boksu. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya.